wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Putri dengan NIM 19040099 akan menyampaikan pertanyaan dan jawaban dari 20 soal. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Siklus akuntansi yaitu tindakan akuntansi dalam perusahaan dalam kurun 1 tahun. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi ini yaitu ada bukti transaksi, kemudian dibikin jurnal, kemudian dibikin buku besar, kemudian dibikin neraca saldo, kemudian dibikin jurnal penyesuaian, kemudian dibikin neraca lajur, kemudian dibikin laporan keuangan dan jurnal penutup. Yang kedua yaitu jelaskan apa itu bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu bukti yang tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya suatu transaksi. Bukti transaksi digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan pembukuan. Bukti transaksi itu ada dua. Yang pertama yaitu bukti transaksi internal, yaitu bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi dalam perusahaan sendiri. Yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain. 3. Jelaskan perbedaan transaksi keuangan dengan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan yaitu peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu perusahaan. Contohnya itu menghitung dan membayar gaji karyawan. 2. Transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan yaitu peristiwa atau kondisi ekonomi secara tidak langsung mengubah kondisi keuangan satu perusahaan. Contohnya itu merekrut karyawan. 4. Jelaskan apa itu jurnal. Jurnal merupakan catatan sistematik dari kronologis transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening-rekening yang didebitkan atau dikreditkan, disertai dengan jumlah masing-masing transaksi. Fungsi jurnal ada 3, yaitu fungsi analisis, yaitu menentukan perkiraan yang didebitkan dan diperkiraan dikreditkan, serta jumlah masing-masing. Kedua yaitu fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan yaitu keuangan dalam kolom dan di kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Yang ketiga yaitu fungsi historis. Fungsi historis yang mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. 5. Jelaskan apa itu buku besar dan beserta jenis-jenisnya. Buku besar yaitu buku yang berisi semua rekening-rekening yang ada dalam laporan keuangan. Jenis buku besar ada 2. Yang pertama yaitu buku besar umum. Buku besar umum yaitu buku utama pencatatan transaksi keuangan yang merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Kedua yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu yaitu digunakan untuk membantu rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian seperti piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Jelaskan apa itu neraca saldo. Neraca saldo yaitu yang berisi tentang seluruh rekening atau perkiraan buku besar disertai dengan saldo masing-masing. 7. Apa yang diketahui tentang neraca lajur. Neraca lajur itu merupakan kertas kerja atau yang digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian laporan keuangan. Laporan neraca lajur terdiri 5 bagian. Yang pertama itu neraca saldo. Neraca saldo. Yang kedua ayat jurnal penyesuaian. Ketiga neraca saldo yang telah disesuaikan. Yang keempat laporan keuangan laba rugi dan neraca. 8. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan yaitu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada periode akuntansi. Apa saja yang ada dalam laporan keuangan itu? Yang pertama yaitu neraca. Neraca yaitu laporan yang menyajikan sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan dan mudah pemilik suatu saat tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban-beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Yang ketiga yaitu perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan hak residu atas aset-aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang memberikan informasi masuk ke suatu perusahaan. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan yang perlu ditambah berkaitan dengan laporan keuangan. 9. Jelaskan yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian dan jelaskan tujuan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya. 10. Apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Jurnal penutup yaitu jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan prive.
11. Apa itu jurnal balik? Jurnal balik yaitu jurnal yang memberikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyelesaian berupa akun real. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. 12. Jelaskan apa itu SAK? SAK merupakan kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam menyajikan laporan keuangan. SAK yang berlaku di Indonesia yaitu SAK, PSAK, SAK etap, PSAK publik, dan PSAK syariah. 13. Sebutkan profesi akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi publik. Akuntan yang memperoleh dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa akuntan. Kedua yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah yaitu yang bekerja di bagian pihak-pihak pemerintah. Yang ketiga yaitu akuntan manajemen. Yang keempat akuntan internal yaitu yang bekerja di bagian perusahaan. 15. Sebutkan spesifik akuntan. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi syariah, dan pemeriksaan akuntansi. Jelaskan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yaitu ada aset sama dengan kewajiban ditambah modal. 16. Apa itu metode FIFO? Metode FIFO yaitu penghitungan persediaan masuk pertama dan keluar pertama. 17. Apa perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional? Konvensional itu menerapkan prinsip bahwa laba hanya terjadi jual beli. Sedangkan akuntansi syariah itu adalah menerapkan laba sesuai dengan prinsip kaidah. 18. Apa itu akuntansi? Akuntansi yaitu proses pencatatan transaksi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak investor. 19. Apa itu aset, kewajiban, dan utang? Aset yaitu harta yang berharga yang dimiliki oleh badan usaha atau perusahaan. 2. Kewajiban. Kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. 3. Utang adalah uang tunai dan non-tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang dari orang lain. 20. Pernyataan PSAK syariah yaitu yang pertama itu PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan. Yang kedua PSAK 102 yaitu tentang akuntansi murabah. Yang ketiga yaitu PSAK 103 yaitu akuntansi salam. Keempat yaitu PSAK 04 yaitu akuntansi istisna. PSAK 105 yaitu akuntansi mudharabah. PSAK 106 yaitu akuntansi musyarakah. PSAK 107 yaitu akuntansi ijarah. PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Yang terakhir yaitu PSAK 109 yaitu akuntansi zakat dan infak. Baiklah, sekian dari 20 pertanyaan berserta jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.